Itu dia akrobatnya. Iya benar. Rombongan itu yang diminta Den Ayu ke Katumenggungan. Kita mendekat nih. Tidak, nanti saja. Dan cepat kamu menghadap kepadaku. Sembah hamba Kanjeng Ratu. Kamu pintar, Koco Benggolo. Kamu memang benar-benar pintar. Tidak berhasil membujuk aku untuk melihat perkembangan Kadipaten. Kamu membawa aku ke Setro Gondomait. Kamu pikir aku tidak tahu? Tujuan utama kamu tidak lain adalah untuk memaksa aku, supaya aku melihat perkembangan yang terjadi antara Ayu Sekarsari dengan Bayu Samudro. Itu kan tujuan utama kamu? Ampuni hamba Kanjeng Ratu, ampuni hamba. Hamba mohon Kanjeng Ratu maklum, hamba tidak ikhlas. Diceritakan, Sang Ratu Kidul sedang marah dengan Koco Benggolo, karena Sang Koco Benggolo pun terus-menerus memancing untuk melihat perkembangan Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari. Karena ia tidak ingin melihat itu lagi, oleh karenanya Sang Koco Benggolo pun muncul, merubah dirinya menjadi seorang manusia. Sang Koco Benggolo pun menjelaskan, mengeluarkan unek-unek dalam hatinya, bahwa Sang Bayu Samudera itu memang dipersiapkan untuk menyatukan Raja Tanah Jawa. Akan tetapi, Sang Koco Benggolo pun khawatir, dan tidak rela, kalau Raden Bayu Samudro pun melakukan hal yang dikatakan oleh Nyi Wingit, dan kutuk yang pertama sudah terlaksana, dan kutuk kedua pun akan segera terjadi. Hingga Sang Ratu Kidul pun sadar sesadar-sadarnya, Koco Benggolo telah mengingatkan dan membuat sadar, akan tugasnya sebagai seorang ibu. Tidak Kanjeng Ratu, tidak. Hamba tidak boleh diam. Hamba harus melakukan sesuatu Kanjeng Ratu. Tapi hamba bisa apa Kanjeng Ratu? Hanya ini yang bisa hamba lakukan. Memohon agar Kanjeng Ratu sudi melihat apa yang ingin hamba perlihatkan. Koco Benggolo. Ampuni hamba Kanjeng Ratu. Kamu tidak salah, Koco Benggolo. Terima kasih, karena kamu telah mengingatkan peranku sebagai ibu, yang harus bertanggung jawab pada anak yang dibesarkannya. Tapak Dento, Koco Benggolo, tugas utama kalian memang melaksanakan tugas dan menaati perintah. Tetapi tidak ada salahnya sesekali kalian mengingatkanku, mengingatkan kelemahanku. Kanjeng Ratu. Ya, aku tahu. Kalian takut mengemukakan pendapat. Takut menyampaikan sesuatu. Tapi setelah ketakutan dan rasa ewuh pakewuh yang menghalangi keinginan kalian itu. Sebab Ratu Kidul juga titah yang memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi beranikan diri kalian untuk mengatakan apa yang harus kalian katakan. Sebab ratu yang baik, pemimpin yang baik adalah yang mau mendengar apa yang harus didengar. Kasih Gendau Kanjeng Ratu. Mulai hari ini, pantau terus perkembangan yang terjadi di Kadipaten. Dan hubungan antara Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Sebagai ibu yang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Aku akan berusaha keras menyadarkan mereka berdua. Aku berjanji. Selalu saja aku disalahkan. Kapan aku bisa dianggap benar, Nyi Ratu? Kapan? Wingit! Nyi Ratu, jangan salahkan aku kalau selalu kusalahkan kau, Wingit. Apa salah saya, Nyi Ratu? Kegisikan mencari bantuan adalah kesalahan utamamu. Apa salahnya saya minta bantuan pada anak saya, Nyi Ratu? Mencari bayi korban itu adalah tugas rahasia. Jadi, tidak boleh ada seorang pun yang tahu, termasuk anak dan cucumu.
Kalau begitu, kalau begitu, Maka dari itu, diam dan tenanglah. Sin berpindah ke tempat Sang Nyi Wingit, ia pun dikurung oleh Ratu Gendeng Permoni, dan kesalahannya adalah pergi ke Gisikan, dan meminta bantuan sang anak untuk mencari bayi yang akan dilahirkan oleh sang ibu beberapa hari lagi, hingga sang Ratu Gendeng Permoni pun menjelaskan kepada Wingit bahwa itu adalah tugas rahasia dan mata belong yang akan mencarinya hingga saatnya nanti Wingit akan mengambilnya dari sang ibunya, sementara waktu sang Wingit dikurung di tempat Nyi Ratu Gendeng Permoni. Jawab atau tunjukkan. Apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan perang? Memenangkan pertandingan? Jawab atau tunjukkan. Apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan perang? Memenangkan pertandingan? Sembah kami yang mulia. Apa yang harus kami lakukan? Itu, hadapi musuh kalian! Mereka itu siapa, Nyi? Sin berpindah ke tempat Sang Nyi Grinsing, ia sedang mencari informasi, bagaimana mereka akan memenangkan pertarungan, dan terlihatlah dua orang kesatria, yang mana kesatria itu sedang berlatih, dan sang kedua kesatria tersebut, mengarahkan pedangnya serta tombak dan mengeluarkan banyak prajurit, yang menurut Nyi Grinsing itu adalah manusia setengah siluman, dan Nyi Grinsing menjelaskan, mereka adalah kesatria bayaran dan Dewi Andini siap untuk membayarnya dan Nyi Grinsing pun akan ke sana untuk tawar-menawar harga. Setengah siluman. Kenapa kembang setaman Nyi Grinsing memperlihatkan kegiatan mereka? Karena hanya dengan mereka, kemenangan yang kita harapkan bisa terwujud. Kalau memang benar begitu, apa salahnya kalau kita ajak mereka untuk bersekutu dengan kita? Mereka itu prajurit bayaran, Raden Sombo. Mereka hanya mau bekerja kalau Raden membayar mereka. Tentu saja kami akan membayar mereka, Nyi. Tapi apakah ada jaminan bahwa kami pasti akan menang kalau kami sudah membayar? Hanya merekalah harapan kita, Den Ayu. Iya. Apa boleh buat? Kalau begitu, saya akan ke Rawapening untuk tawar-menawar dengan mereka. Iya, Nyi. Iya, Nyi. Kamu lihat sendiri Tapak Dento. Loro Andini dan Raden Sombo putra. Di tempat Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Kidul pun mengomentari tentang Nyi Engrinsing, yang mana ia tidak jera-jeranya, karena ia membantu Andini dan Raden Sombo yang mana ia ingin diseret menghadap Kanjeng Ratu, dan ia inginkan juga dihadapkan kepada Bolu Ijo, oleh Tapak Dento dan Nyi Ratu Kidul tidak memperkenankan akan hal itu, dan melihat akan kelanjutannya, hingga Sang Ratu Kidul pun akan bertindak apabila ia berbuat macam-macam. Tidak Tapak Dento. Selama Nyi Grinsing tidak mengganggu langsung kepentingan Laut Kidul, dia tidak bisa dibawa ke sini. Tapi menyewa kelompok Rawaka Rawakira, Rupaka Rupakira, untuk menyerang Katumenggungan, sama halnya dengan mengguncang jalannya Raden Bayu Samudro ke tampuk pimpinan Katumenggungan.
Itu sudah menjadi risiko Bayu Samudro untuk mencapai kedudukannya, Tapak Dento. Jadi biarkan saja. Bayu Samudro dengan Tapak Musti dan Tapak Lamatan yang akan mengatasi itu. Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, Nyandong dawuh Kanjeng Ratu. kamu boleh mundur. Jangan lupa cari tahu dan lindungi bayi yang akan menjadi korban Nyi Wingi. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Pamit mundur. Di tempat lain, Sang Mata Belo sudah menemukan akan bayi yang lahir, hingga Nyi Wingit dipanggil oleh Nyi Ratu Gendeng Permoni dan Mayat Belo menyuruh Nyi Wingit datang untuk cepat-cepat mengambil akan bayinya, hingga Nyi Wingit pun mengambil akan bayi tersebut, dan dukun beranaknya pun datang dan melihat hal-hal yang aneh karena anak itu dikeluarkan dalam keadaan luka. Pergi ya, biar di sini Mbok yang ngurusi. Ayo, sudah cepat kamu pergi. Ayo cepat. Aku tinggal dulu ya, Nik. Iya. Ambil minum, Nyi. Nyi Ratu. Kamu sudah mendapatkannya, Mata Belok? Sudah, Nyi Ratu. Baik kalau begitu. Wingit akan menyusulmu. Baik, Nyi Ratu. Sabar, Nak. Sabar ya. Sabar. Ki, bagaimana Ki? Dukunnya belum datang Ki? Belum, Nyi. Aduh, piye toh Ki? Sabar ya, sabar. Sabar ya Nak, sabar ya. Wingit! Iya, Nyi Ratu. Mata Belok sudah menemukan bayi itu. Susul dia dan ambil bayinya. Baik, Nyi Ratu. Penjaga, buka pintunya. Baik, Nyi Ratu. Mata Belok, tuntun aku ke tempatmu. Cepat, Nyi Wingit. Cepat. Sebelum dukunnya datang. Sakit kok. Aduh. Ki, bagaimana Ki? Tukul sama Mbak Dukunnya sudah datang apa belum? Belum, Nyi. Bagaimana toh ini? Kok belum datang juga? Waduh, sebentar ya, sabar Yondo. Maaf nih, aku harus... Tenang. Ambil nafas. Ini aneh. Bayinya luka. Walaupun saya kembali ke Katumenggungan, saya tetap sahabat Melan, Samhong, dan semua keluarga di sini. Percayalah, saya tidak akan pernah melupakan kalian. Benar begitu? Kenapa tidak? Ayo, sudah siang. Kita berangkat. Iya. Saya pergi dulu ya, Melan. Iya, hati-hati ya. Melan, jangan khawatir. Habis ini Melan pasti hamil lagi. Nanti dulu, biar sembuh bener dulu. Iya, tentu saja. Kalau sudah sembuh, ya.
Iya, tidak salah lagi. Ini adalah jurus selendang menyambar Toya. Dan Ayu memperhatikan tidak? Memperhatikan apa? Itu wajah pendekar wanitanya Den Ayu. Luar biasa. Itu Ambarwati. Ambarwati? Iya, putri yang terusir karena ulah Raden Sombo. Di Kakutemenggungan, Sang Ambarwati beserta Samhong, memperlihatkan akan kemahiran kungfunya, hingga Sang Dewi Ayu Sekarsari pun, diberitahu oleh Nyi Birah dan Sang Ayu Sekarsari tertuju pada seseorang yang tidak asing. Begitu juga dengan Yudo Turunggo, ia melihat akan Ambarwati dan Sang Bayu Samudro pun menghentikan akan mereka berdua, memperlihatkan akan kebolehan mereka dalam kungfu, hingga Yudo Turunggo pun berbicara dan menghentikan langkahnya. Ambarwati, ia pun sangat-sangatlah terkejut dan juga Ibu Ayu Sekarsari pun juga menghampiri akan Sang Ambarwati. Karenanya Sang Ambarwati diterima di kaki lagi, karena ini adalah rumah bagi dirinya, hingga ia pun sangat-sangatlah senang, dan keluarga Samhong pun melihat akan hal itu dengan bahagia, dan merupakan pertemuan yang sangat menggembirakan. Buruan Katemenggungan. Itu kan karena ulah Raden Sombo. Tapi sudahlah, semuanya sudah berlalu. Lupakan masa lalu. Ambarwati. Semasa saya Bunda Ayu. Pertemuan kembali inilah yang menyebabkan Ibu langsung menerima tontonan akrobat yang ditawarkan Nyi Birah pada Ibu. Maafkan saya Bunda. Hanya dengan cara inilah saya bisa kembali masuk ke Katumenggungan. Tidak apa. Bunda menerima kepulangan saya. Ini rumahmu Ambarwati. Kenapa tidak? Bunda. Tidak kusangka pertemuan akan semulus ini. Tidak kusangka. Aku juga tidak menyangka. Ternyata rombongan akrobat itu telah benar-benar mempermudah aku masuk ke Katumenggungan. Terima kasih Tanamfu.
Iya, bagus, bagus. Jadi Putri Ambarwati kembali ke Katumenggungan dan Putri Ayu Sekarsari menerima kembali putri yang sudah dinyatakan buron itu. Benar, Nyi Ratu. Dan menurutmu Bayu Samudro menetap di sana? Benar, Nyi Ratu. Ini yang aku tidak suka. Aku tidak suka kalau Bayu Samudro menetap di sana. Aku tidak suka. Mohon maaf, Nyi Ratu. Kelihatannya Raden Bayu Samudro akan diangkat menjadi Senopati Katumenggungan, Nyi Ratu. Tidak. Bayu Samudro tidak boleh menjadi Senopati Katumenggungan. Bayu Samudro harus menjadi lelananging Kedaton Branga. Kita harus merebut Bayu Samudro dari tangan Ayu Sekarsari. Setuju, Nyi Ratu. Sudah saatnya Selo Lumutan berperang untuk kepentingannya sendiri. Iya, kamu benar, Pudaksari. Kita akan berperang untuk kepentingan kita sendiri. Kita akan rebut Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari. Kapan kita ke Katumenggungan, Nyi Ratu? Secepatnya. Sembah kami, Romo. Sang Ratu Branga telah mendapatkan laporan dari mata-matanya, hingga ia melaporkan akan Ambarwati yang telah kembali diterima di Kakutemenggungan, hingga Sang Bayu Samudera yang akan diangkat menjadi Senopati Kakutemenggungan, dan inilah yang Nyi Branga tidak suka karena Sang Bayu Samudro harus menjadi lalanang Kedaton Branga. Mendengar yang demikian itu ayahnya Branga Ki Bajul Boga muncul dan memberitahukan bahwa Sang Ratu Branga haruslah menjadi Ayu Sekarsari apabila ingin mendapatkan Bayu Samudro yang mana ia pun diperhatikan oleh Nyi Roro Kidul, dan mengomentari akan hal tersebut. Kamu harus jadi Ayu Sekarsari kalau kamu ingin memiliki Bayu Samudro. Saya harus menjadi Ayu Sekarsari bila ingin memiliki Bayu Samudro, Romo. Iya. Kenapa, Romo? Nanti kamu akan tahu sendiri kenapa Romo menyarankan seperti itu. Meripat Sewu. Hamba yang mulia. Kuberikan kamu gelang pedut nguwung. Hah? Gelang pedut nguwung? Dengan gelang ini kamu akan lebih leluasa untuk menyusup kemana saja tanpa terlacak, baik gerakanmu maupun getaranmu. Terima kasih yang mulia. Untuk sementara menetaplah di Katumenggungan. Laporkan segala apa yang terjadi di sana, terutama mengenai Bayu Samudro. Baik yang mulia. Pergilah. Baik yang mulia. Romo? Jangan melakukan apapun sebelum kamu tahu perkembangan yang pasti tentang Bayu Samudro. Romo? Kenapa? Kenapa saya harus menunggu lagi? Apa jadinya nanti kalau Bayu Samudro menjadi milik Ayu Sekarsari? Tidak, saya harus berbuat sesuatu. Itulah yang bisa hamba laporkan, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Koco Benggolo. Sendigodau, Kanjeng Ratu. Pengiriman Meripat Sewu dengan gelang pedut nguwung memang langkah yang tepat dari Ki Bajul Boga. Tetapi kenapa Ki Bajul Boga menyuruh Ratu Branga untuk menjadi Ayu Sekarsari? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa meraba maksudnya. Apa ini ada hubungannya dengan kutuk Niwingit, Kanjeng Ratu? Ada hubungannya yang bagaimana? Mungkin Ki Bajul Boga tahu tentang kutuk itu, Kanjeng Ratu. Bisa saja dia tahu. Kalau Ki Bajul Boga tahu, berarti dia juga tahu bahwa setelah Raden Bayu Samudro membunuh romonya sendiri, maka suatu saat nanti Raden Ayu Sekarsari akan jatuh cinta pada Raden Bayu Samudro. Dan sebaliknya, Raden Bayu Samudro akan jatuh cinta dengan Raden Ayu Sekarsari. Lalu? Ketika gayung bersambut, Raden Bayu Samudro menerima cinta Raden Ayu Sekarsari. Atau sebaliknya, Raden Ayu Sekarsari menerima cinta Raden Bayu Samudro. Maka, pada saat itulah Ratu Branga Membowarno menjadi Raden Ayu Sekarsari. Maka dengan cara itulah, Ratu Branga bisa menguasai Raden Bayu Samudro dan memboyongnya ke Selo Lumutan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Koco Benggolo. Nyandung Dau, Kanjeng Ratu. Awasi terus perkembangannya. Aku tidak mau sampai kecolongan.
ngesto akan dawuh Kanjeng Ratu.